Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk hari ini ya, kalau kita lihat ini sudah ada candle hijau. Apakah menandakan ini akan naik? Ya, belum tentu. Kita akan cek dulu ya untuk apakah Bitcoin sudah mulai recovery, mulai ada tanda-tanda naik. Jadi untuk penurunan untuk Bitcoin dari harga yang kemarin ya, untuk di 84.000 sampai dengan saat ini penurunan hingga 12% dan mulai naik ya untuk di harga dari 74.000 dan tadi itu di harga 77.400-an dan itu mulai naik di 4%. Apakah menandakan untuk Bitcoin naik? Kalau kita lihat dari MA Cross di sini masih kenceng ya untuk akan mengalami penurunan lagi ya. Tapi kita akan cek lagi ya untuk di Coin Glass tentang indikator dari fundamentalnya. Untuk indeks mata uang dolar untuk minus ya artinya Bitcoin naik. Untuk Bitcoin dominan situ plus artinya Bitcoin naik. Saldo pertukaran Bitcoin minus artinya Bitcoin naik. Untuk indeks ketakutan turun ya dari 34 sampai dengan saat ini di 23 artinya Bitcoin turun. Kemudian untuk likuidasi kita lihat ya. Untuk likuidasi masih kencang ya untuk mengarah untuk turun untuk hari ini. Dan untuk order book kita lihat. Untuk order book di old version kemudian untuk di 100 ya. Kita cek. Nah, ini untuk hari ini masih kenceng banget ya. Untuk kenceng untuk tanda-tanda penurunan berlanjut ya. Jadi untuk kenaikan hari ini memang tadi menandakan mungkin akan naik. Tapi gak ada salahnya kalau kalian mau cicil-cicil Bitcoin ya. Untuk serok-serok Bitcoin. Karena memang kalau Bitcoin turun ya, apakah bisa nyampe ke 60.000? Bisa saja ya. Untuk mencapai ke 60.000 itu bisa saja. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin bisa mencapai di 60.000 itu bisa saja. Kemudian baru dia bisa terbang ya. Seperti itu. Karena dia harus menemukan titik terendahnya dulu. Oke, kita coba untuk untuk time frame 1 hari. Nih, untuk time frame 1 hari apakah ada korelasi ya? Wow, di sini ya kemungkinan besar nih untuk support ya, titik support di 67.000 nih. Titik supportnya di 67.000 tuh terdekat di 67.000 tuh titik supportnya. Dan Bitcoin penurunan hari ini ya memang mungkin hari ini adalah hari yang buruk bagi sebagian orang, tapi kalian jangan berburuk sangka. Kemungkinan besar Bitcoin akan naik seperti yang terjadi pada tahun 2022 yang lalu. Ya, ketika Bitcoin turun nih sampai dengan anjlok ya dari 2021 akhir ya sampai dengan ya di tahun 2022 1 tahun nih ya, itu penurunannya lebih dalam. Jadi penurunan ini adalah penurunan hingga 70 persenan ya. Jadi untuk supportnya ini ya di 67 nih untuk support pas di 67 untuk hari ini di 67 nih, kalian bisa cek nih. Nah, pas banget. Apakah itu akan menjadi titik pantulnya? Bisa jadi ya menjadi titik pantul Bitcoin. Jadi untuk hari ini kemungkinan Bitcoin masih akan turun ya. Untuk beberapa waktu Bitcoin akan turun tapi akan ada kenaikan sedikit ya. Akan ada kenaikan tapi kalian harus tetap waspadai ya untuk penurunan yang lebih dalam. Untuk penurunan lebih dalam bisa menyentuh di angka 60 ribuan ya, di 67 60 ribuan bisa jadi ya. Nah, sebelum akhirnya dia akan kembali naik lagi. Oke, untuk Bitcoin ya memang uh, banyak banget news yang akan mendekati ya, termasuk news ya untuk sudah saya bahas ya tentang untuk klaim pengangguran, kemudian daya beli, kemudian untuk core CPI tentang inflasi, kemungkinan angkanya akan naik ya inflasi sehingga nanti daya beli ya itu menurun sehingga untuk Bitcoin ini bisa recovery pelan-pelan. Tapi kalian harus waspadai di sini ya, untuk Bitcoin akan mengalami penurunan dulu sebelum dia menemukan ya titik amannya. Ya, jadi akan mengalami penurunan, sekali lagi akan mengalami penurunan dan bisa kembali lagi, baru dia bisa kembali. Tapi jika ada good news ya, good news yang membuat
Bitcoin tiba-tiba terbang itu bisa saja, karena kita nggak ada yang tahu ya, karena market bukan kita yang mengendalikan tapi market lah yang mengendalikan. Jadi kalau ada good news ini untuk good newsnya tiba-tiba Bitcoin naik ya bisa jadi ya seperti yang terjadi kemarin ya, untuk yang terjadi di sini nih. Ini news ya, untuk news, kemudian di sini juga news ya, menjelang news. Nah seperti itu, karena market nggak ada yang tahu mau kemana. Oke, untuk SRP, tenggelam lebih dalam ya di 1,75 dolar ya. Nah untuk hasil yang saya tarik ya, untuk yang kemarin itu saya akan gunakan untuk share-share SRP, dan yang saya tradingkan juga akan saya pindahkan untuk ke SRP ya. Saya tradingkan untuk di future sebagian besar untuk share SRP. Ini adalah kesempatan memang untuk men-share SRP lagi ya, untuk ya mengumpulkan SRP. Memang saya menabung SRP lebih banyak lagi karena saya yakin untuk SRP bisa terbang lebih tinggi. Oke, untuk SRP kita lihat polanya hampir sama dengan Bitcoin ya. Kalian bisa cek ya, untuk polanya ini sama dengan Bitcoin. Jadi untuk SRP ini akan mengikuti dari arah Bitcoin ya, bukan serta-merta untuk polanya itu harganya atau polanya untuk mengikuti Bitcoin, enggak. Ini cenderung altcoin yang satu ini itu mengikuti dari pergerakan Bitcoin. Bisa jadi dia turun dulu lagi dan naik ya, bisa jadi lebih dalam ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika nanti Bitcoin turun di angka 67 ribuan, 60 ribuan ya, itu bisa jadi lebih dalam karena kita juga nggak ada yang tahu mau kemana harga Bitcoin ya. Oke, kemudian kalau kalian merasa hari ini adalah hari yang buruk ya, jangan khawatir ya, karena setelah hari buruk akan ada hari baik. Nih video yang memotivasi. Jika kalian pikir hari ini ya market nggak akan bisa bangkit, bisa ya, bisa bangkit. Saya yakin itu bisa bangkit, karena kalau kita lihat dari riwayat ya, untuk riwayat dari semua market ya, terutama Bitcoin ini lihat nih, marketnya bangkit terus ya. Nih kalian bisa cek. Nah, apakah dia tenggelam dan kembali ke harga awal? Enggak pernah ya. Untuk Bitcoin sendiri nggak pernah kembali ke harga awal nih. Selalu naik. Meskipun ada penurunan seperti ini, naik ya. Meskipun ada penurunan yang begitu dalam ya, ini selalu ya dia kembali naik ya. Nah, inilah keyakinan yang harus kalian pegang ketika kalian share Bitcoin. Begitu juga untuk altcoin yang mungkin kalian percayai seperti SRP. Nah, kalau saya sendiri SRP akan bangkit ya. SRP akan bangkit, saya yakin, karena SRP ini sudah memiliki daya jual yang sangat kuat ya, dimana sudah digunakan untuk di berbagai bank internasional, untuk di jaringan Swift, untuk SRP ledgernya, dan tentunya penggunaan Swift ya, untuk jaringan Swiftnya nanti untuk SRP ini akan semakin banyak digunakan, maka untuk SRP akan terbang lebih tinggi secara bertahap. Nggak ada proses yang instan ya, harus bertahap. Oke, apapun informasinya di video kali ini tetap biar ya, karena analisa di video kali ini bisa saja meleset sekali lagi, karena nggak ada yang tahu arah market kemana, karena market lah yang menentukan, bukan saya ya. Dan tetap dior ya, do your own research, gunakan uang dingin apapun informasinya di video kali ini ya, dan kalian harus dior analisa sendiri. Jangan lupa untuk share ke teman kalian jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye-bye.